Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada para seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024. Bersama saya, Oci Putri Larasati, yang akan memandu berjalannya acara ke depannya. Dan teman-teman, perlu diketahui bahwa seminar pada siang hari ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan dua narasumber atau dua pembicara kita. Ada Ibu Syafiat SPD MM dari Staf Mendikbudristek Bidang Pembelajaran, dan juga Ibu Ervania SPD MMPD, dosen Teknologi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, mari kita sapa ada Ibu Syafiat SPD MM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Oci. Baik, sepertinya sudah ready ya. Mari kita sapa selanjutnya ada Ibu Ervania SPD MMPD. Selamat siang, Ibu Fania. Yang kembali Mbak Oci. Baik, tanpa berbasa-basi, mari kita lanjutkan acaranya. Kali ini, narasumber kita Ibu Syafiat akan menyampaikan materi tentang apa itu Google Site dan juga cara penggunaannya. Kemudian ada Ibu Fania yang akan menyampaikan tentang materi podcast. Selanjutnya kepada Ibu Syafiat, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Oci. Sebentar saya coba share screen. Sudah terlihat? Baik, sudah Ibu ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan sebuah judul tentang Google Site for Education, panduan untuk pembelajaran digital yang efektif. Tentu di era digital saat ini penting sekali untuk mengikuti arus zaman, bagaimana kita dapat membawa teknologi ke dalam kelas. Di sini saya akan memperkenalkan Google Sites sebagai media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas untuk mengefektifkan pembelajaran. What is Google Site? Google Site adalah platform pembuatan situs web yang disediakan oleh Google. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat situs web yang mudah tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Apa sih fitur utama dari Google Site ini? Yaitu pembuatan situs web yang mudah dan cepat, kemudian integrasi yang mudah dengan Google Workspace, termasuk Google Drive, Google Docs, Sheet, dan Slides. Kemudian kemampuan kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama secara real time. Eh, jadi, lanjut. Lanjut, kemudian ada manfaat penggunaan Google Site dalam pembelajaran. Di antaranya adalah aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan siswa dan pengajar untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja. Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun siswa berada, tetap dapat mengakses Google Site ini. Kemudian kemudahan penggunaan, bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan situs web. Bagi beberapa guru yang memang tidak begitu familiar dengan teknologi, Google Site bisa tetap digunakan karena kemudahan aksesnya dan kemudahan dalam pembuatannya. Kemudian hemat biaya karena Google Site gratis digunakan dengan akun Google. Selama kita memiliki akun Google, tentu mudah sekali untuk mengakses beberapa platform yang oleh Google, salah satunya adalah Google Site. Kemudian mendorong kolaborasi antar pelajar. Kemudian menyediakan wadah untuk keterampilan karya siswa. Dan yang terakhir menawarkan pusat terpusat untuk materi dan sumber daya pembelajaran. Jadi guru dapat meletakkan atau menaruh berbagai materi di dalam Google Site mereka, kemudian siswa dapat mengaksesnya dengan mudah dimanapun.
Contoh penggunaan Google Site dalam pembelajaran, di antaranya adalah membuat portofolio digital, membangun panduan belajar interaktif, berkolaborasi dengan proyek kelompok, kemudian berbagi pengumuman dan jadwal kelas. Pada sesi ini kita akan praktik memakai, yaitu membuat Google Site. Bentar. Sudah terlihat ya Mbak Oci ya? Sudah, Ibu. Berikut adalah contoh dari Google Site. Jadi ada banyak sekali fitur yang dapat digunakan seperti ada kontak teks, gambar, kita dapat menyematkan link, atau mungkin kita dapat mengimport YouTube, seperti itu juga file-file dari Google Drive. Di sini kita dapat menampilkan menu-menu seperti ada menu home atau menu-menu yang dibutuhkan oleh siswa yang sesuai dengan mungkin materi-materi yang dibutuhkan. Kita juga dapat menambahkan gambar untuk headernya, kemudian kita dapat bermain warna di sini, kemudian kita dapat menambahkan tombol-tombol, kemudian kita juga dapat menambahkan podcast, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Fania. Kemudian kita juga dapat menaruh seperti modul-modul seperti ini. Mungkin setelah ini Bapak dan Ibu dapat mempraktikkan untuk membuat Google Site dengan gaya dan kebutuhan kelas yang Bapak Ibu ajar seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Oci. Baik, terima kasih Ibu Syafiat. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah waktunya untuk Bapak Ibu bertanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai Google Site yang telah disampaikan oleh Ibu Syafiat. Baik, Kak, izin bertanya. Baik, silahkan Pak Anton. Baik, untuk Mbak Fiat atau Ibu Fiat, untuk Google Site sendiri itu apakah cocok untuk kalangan muda zaman sekarang atau apakah mudah dipakai untuk kalangan muda sekarang seperti itu? Baik, terima kasih Mas Anton untuk pertanyaannya. Tentu saja dengan berkembangnya teknologi saat ini sangat mudah untuk memakai Google Site ini karena memang kemudahan aksesnya kemudian gratis. Tentu saja seperti guru-guru muda yang sudah lebih mengenal dengan teknologi seperti itu akan sangat akan sangat mudah digunakan. Eh, Kemudian kreativitas guru-guru saat ini yang tentunya semakin berkembang tentu akan menjadi nilai plus untuk membuat sebuah Google Site yang bagus seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Anton? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Masih ada Ibu Fania dari Baik, mohon maaf teman-teman karena tadi terjadi kesalahan teknis. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan kepada pemateri kedua kita. Ada Ibu Erovania dari dosen Pendidikan Indonesia yang akan menyampaikan materi tentang podcast. Tempat dan waktu kami persilahkan Ibu Fania. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Oci yang sudah memberikan waktunya. Saya izin share screen dulu ya.
Oke, di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran ke dalam kelas, yaitu pembelajaran podcast. Selanjutnya, materi pertama, apa sih yang dimaksud dengan podcast itu? Podcast adalah serangkaian file audio digital yang tersedia untuk diunduh atau streaming, biasanya dalam bentuk episode yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Podcast dapat mencakup berbagai topik, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Menurut Kamus Miriam, sebuah podcast adalah sebuah program seperti musik dan pembicaraan yang tersedia dalam format digital yang bisa diunduh secara otomatis. Podcast adalah serangkaian kata yang diucapkan atau sebuah episode audio yang semuanya berfokus pada tema atau topik tertentu. Misalnya tentang startup, cerita horor, atau hobi. Podcast juga dapat diunduh atau diputar secara streaming melalui platform seperti Apple Podcast, Spotify, atau Google Podcast. Selanjutnya, apa sih manfaat podcast itu? Yang pertama, manfaat dari podcast adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses podcast sesuai dengan jadwal dan tempat yang mereka pilih. Mereka tidak terikat pada waktu atau tempat tertentu, seperti dalam pembelajaran langsung di kelas. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dimanapun mereka berada, baik di rumah, di perjalanan, atau di tempat lain, sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka. Hal ini memungkinkan adanya lebih banyak kontrol atas waktu dan lingkungan belajar mereka yang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pengalaman pembelajaran yang menarik. Podcast menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan menarik dalam menyampaikan informasi. Dibandingkan dengan pembelajaran tradisional yang sering kali bersifat monoton atau terbatas pada teks tertulis, podcast menggunakan elemen suara seperti narasi, musik, efek suara, dan bahasa yang lebih informal untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas bagi berbagai jenis pendengar. Podcast dapat diakses oleh siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar. Karena podcast menggunakan format audio, siswa tidak terbatas oleh kemampuan membaca atau memahami teks tertulis. Ini sangat menguntungkan bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca atau menyerap informasi melalui teks, serta bagi siswa dengan gaya belajar auditori yang lebih dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kompleksitas, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang lebih mendalam, sehingga dapat diakses oleh siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Kemudian yang terakhir ada dukungan untuk pembelajaran mandiri dan berbasis pengguna. Podcast memfasilitasi pembelajaran mandiri dan memungkinkan siswa untuk mengontrol proses belajar mereka sendiri. Dengan mendengarkan podcast, siswa dapat memilih materi yang ingin mereka pelajari, menyesuaikan kecepatan pemutaran, dan mengulang baginya yang sulit dipahami. Hal ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa untuk menyesuaikan pembelajaran mereka dengan kebutuhan dan gaya belajar individu mereka. Selanjutnya, contoh penggunaan podcast pembelajaran. Yang pertama itu ada pengajaran bahasa dan keterampilan berbicara. Podcast dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan berbicara siswa. Seseorang guru bahasa dapat membuat podcast yang berfokus pada keterampilan berbicara, seperti percakapan sehari-hari, wawancara, atau presentasi. Dalam podcast tersebut, siswa dapat mendengarkan model pengucapan kata-kata, intonasi, serta penggunaan kosakata dan frasa yang tepat dalam konteks yang relevan. Oke, yang ketiga ada diskusi panel dan wawancara dengan ahli. Podcast dapat digunakan untuk merekam diskusi panel antara sejumlah ahli atau praktisi dalam bidang tertentu. Diskusi ini dapat mencakup berbagai sudut pandang, pengalaman, dan wawasan yang berbeda, memberikan perspektif yang kaya dan komparatif kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah program-program pendidikan yang sukses. Ada banyak contoh program pendidikan yang sukses menggunakan podcast sebagai alat pembelajaran, seperti Khan Academy atau TED. Selanjutnya,
praktik membuat podcast pembelajaran, dan di akhir adalah link untuk membuat podcast pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Fania. Dan teman-teman, ternyata waktu kita sudah hampir habis dan semoga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Ibu Syafiat dan juga Ibu Fania dapat membantu kita dalam mengajar dan juga dalam mengembangkan metode pembelajaran kita kepada para siswa kita. Dan saya tutup seminar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.